Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Nang Ariza. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Twitternya Bang Dio Seta yang berjudul Imah Luwung. Sebelum memulai ke cerita, ada baiknya bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru. Untuk yang mau membaca ceritanya langsung secara lengkap, link akan saya sertakan di deskripsi di bawah ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asrama di bawah pohon beringin. Seorang anak berlari dengan tergesa-gesa menuju rumah Bu Ranti. "Bu, itu Bu, di asrama!" teriak anak kecil bernama Gio yang tinggal di rumah Bu Ranti. "Apalagi Gio? Bocah-bocah itu lagi?" tanya Bu Ranti. Iya Bu, jawabnya sambil terengah-engah. "Ya udah, sana beres-beres dulu. Terus cerita ke Mas Danan," ucap Bu Ranti. "Mas Danan udah sampai?" tanya Gio yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Bu Ranti. "Ya, sesuai rencana. Hari ini aku kembali ke desa Sukmaraya, sebuah desa di daerah pegunungan dengan sebuah pohon beringin raksasa yang selalu dapat dilihat dari sisi manapun desa ini." "Mas Danan, sudah lama," ucap Gio yang sepertinya sudah menunggu kedatanganku. "Lumayan, udah sempat istirahat kok," jawabku pada seorang bocah yang dulu ku kenal sedikit pemalu. "Mas Cahyo nggak ikut?" tanyanya sekali lagi yang membuatku sedikit bingung untuk menjawabnya. "Nanti Mas Cahyo nyusul kok," jawabku seadanya. "Gio mau cerita, di asrama ada penampakan, teman-temanku nggak ada yang percaya," ucapnya yang tergesa-gesa. "Ya udah, ceritanya sambil jalan aja yuk." Aku pun langsung mengajak Gio menuju asrama di belakang sekolahnya, sekaligus mendengar ceritanya di perjalanan. Sepanjang perjalanan, Gio menceritakan cerita-cerita yang belum pernah ku dengar darinya. Mulai dari saat ia bertemu hantu Mirah, dikejar makhluk bernama Lelepah, hingga mengembalikan kalung titipan Pak Koswara kepada hantu Mirah di bawah pohon beringin. Yang terakhir cukup membuatku cemas. Baru-baru ini ia melihat beberapa anak bermain di sekitar asrama. Padahal anak-anak asrama tersebut masih sekolah loh. Seorang temannya pernah ikut bermain bersama anak-anak itu dan akhirnya hilang. Dan baru ditemukan setelah 3 hari di kolong kasur gudang asrama dengan kondisi tubuh yang lemas. "Ini asramanya Mas Dinan," cerita Gio yang menunjuk sekomplek bangunan tua di belakang sekolah. Ternyata pohon beringin raksasa yang terlihat dari seluruh penjuru desa terletak tepat di sebelah komplek asrama ini. Aku perhatikan sekeliling, namun sama sekali tidak ada keanehan. Mungkin karena ini masih siang dan anak-anak asrama sudah kembali menempati kamarnya masing-masing. "Gio, kamu nanti pulang duluan ya. Mas Danan mau nunggu di sini," ucapku pada Gio. "Mas Danan mau nunggu sampai malam ya? Gak apa-apa, aku ikut," bantah Gio yang terlihat semakin berani dibanding sebelumnya. "Yakin? Tapi kalau ada bahaya kamu nurut sama Mas Danan ya," peringatku pada Gio. "Oke," Gio segera sepakat tanpa membantah. Kami menunggu di sebuah bangunan tua
Katanya di sini dulu Gio bertemu Mirah dan setelahnya sempat melihat roh anak-anak asrama itu. Seketika hari semakin malam, lampu-lampu asrama mulai dinyalakan. Namun ternyata tidak seterang yang kubayangkan. Main yuk. Mendadak terdengar suara anak kecil dari luar bangunan. Aku hitung sampai 10 ya. Kamu ngumpet. Suara anak lain terdengar lagi. Aku keluar bangunan mencari suara itu. Namun sama sekali tidak kutemukan sumber suara itu. Gio mencoba melihatku dari jendela bangunan tua tempat kami menunggu. Namun ia terjatuh ketika melihat sesosok wajah anak kecil pucat yang muncul dari jendela. Hihihi, kamu gak ngumpet ya? Suara itu muncul dari kepala yang menakuti Gio. Gio ketakutan segera berlari dan menghampiriku. Tenang, jangan jauh-jauh dari Mas Danan ya, ucapku. Aku menajamkan pendengaranku. Samar-samar terdengar suara bocah-bocah tanpa wujud yang bermain di seluruh tempat ini. Aku mengikuti suara itu hingga sampai di gudang tempat anak hilang itu ditemukan. Belum sempat aku masuk ke dalam, dari atas pintu muncul sesosok kepala anak kecil menggantung terbalik dengan darah yang mengucur dari hidung menuju dahi. Ini persembunyianku, jangan di sini, ucap anak itu. Aku melompat mundur dan menghindar. Belum sempat membacakan doa ataupun mantra, roh anak kecil itu sudah menghilang dari pandanganku. Tangan Gio menggenggamku dengan gemetar. Sepertinya kejadian tadi membuat nyalinya cukup ciut. Sabar ya, ternyata susah juga mencari mereka, ucapku pada Gio. Iya mas, tapi ada satu yang gak pernah pindah-pindah, balas Gio. Maksud kamu? Tanyaku yang penasaran dengan ucapnya. Itu di belakang sekolah ada anak perempuan rambutnya panjang yang selalu menunggu di sana, jawabnya. Aku segera mengajak Gio ke tempat itu. Setidaknya aku bisa mencari petunjuk dari makhluk yang Gio katakan. Dan benar seperti ucapannya, ada hantu anak perempuan berambut panjang menunggu di belakang sekolah hanya dengan menatap hantu lain yang bermain. Gio, kamu bisa lihat hantu itu? Tanyaku. Sekarang samar-samar mas, tapi sering gak kelihatan juga, jawab Gio. Rasanya aku mulai mengerti mengapa Gio sering berurusan dengan makhluk halus. Sepertinya ia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki anak lain. Kamu kenapa di sini? Gak diajak main? Tanyaku yang mencoba ramah pada hantu anak wanita itu. Hantu itu hanya menggelengkan kepalanya. Gio hanya bersembunyi ketakutan di belakangku. Sungguh berbeda dengan nyalinya tadi. Namun, setidaknya ia berani mencoba. Terus, kenapa kamu di sini terus? Tanyaku penasaran. Kalau aku pergi dari sini, mereka bisa main di tempat lain, ucap makhluk itu. Rupanya, hantu ini adalah yang tertua di antara mereka. Sepertinya memang semasa hidup ia ditugaskan untuk menjaga teman-temannya itu. Kenapa kalian main terus? Gak mau selesai aja? Nanti mas bantu biar ketemu teman-teman yang lain,
Tanyaku yang berusaha menenangkan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Sayangnya makhluk itu hanya menggeleng. Mungkin di mata manusia biasa, hantu-hantu ini sangat menyeramkan dan mengganggu. Namun, saat ini aku melihat mereka sebagai roh anak yang masih polos yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. "Memangnya kamu gak mau selesai?" tanyaku lagi. Anak wanita itu menengokku dengan wajah pucatnya. "Ada satu yang belum ketemu," jawabnya dengan lirih. Aku mengerti. Rupanya hantu anak-anak ini merasa bertanggung jawab atas satu makhluk yang tidak ada di antara mereka. Siapa yang belum ketemu?" Tiba-tiba Gio memberanikan diri untuk bertanya. Hantu itu kembali menoleh ke arah Gio yang membuatnya ketakutan. "Ibu," jawab hantu anak kecil itu. Sekarang aku mengerti. Rupanya mereka tidak bisa tenang karena kehilangan ibu mereka yang menghilang saat mereka bermain di tempat ini. Aku mencoba menanyakan kepada makhluk itu, namun tidak ada jawaban lain yang kutemukan. "Sudah Gio, tidak ada petunjuk untuk menemukan ibu mereka. Mungkin Mas Danan harus mencari cara lain yang lebih keras untuk menenangkan mereka," ucapku pada Gio. Gio menggeleng seolah tidak setuju. "Jangan Mas Danan, kasihan mereka," balasnya. "Lah, tapi katanya kamu takut." Aku heran sama anak ini. Ia terlihat ketakutan. Namun, ia tidak tega apabila hantu ini kutenangkan dengan ilmu tenaga dalamku. "Dulu, hantu di pohon beringin ini pernah cerita kalau Pak Kuswara dan dia pernah ditolak sesosok hantu perempuan di rumah kebun karet. Apa mungkin hantu itu ibu mereka, Mas?" tanya Gio padaku. Sebuah cerita yang tidak kusangka terdengar dari seorang anak kecil yang berurusan dengan hantu. "Kebun karet? Maksudnya di Imah Luwung?" tanyaku pada Gio, dan ia mengangguk. Aku berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sebenarnya aku berniat mengantar Gio kembali sebelum memeriksa Imah Luwung, namun ia tetap ngotot untuk ikut. "Mas Danan, pokoknya aku ikut sampai selesai. Saat besar nanti, aku mau menjadi seperti Mas Danan dan Mas Cahyo yang bisa membantu orang lain." Sekali lagi, ucapan anak ini membuatku kagum. Masa lalu yang kelam yang dialami olehku dan Cahyolah yang membuat kami membulatkan tekad untuk memperdalam ilmu batin untuk menolong orang lain. Tapi tidak dengan anak ini. Ia memiliki motivasinya sendiri. Sebuah rumah tua yang terlihat semakin lapuk terlihat di tengah hutan karet. Warga menyebut tempat ini dengan nama Imah Luwung atau yang berarti rumah hutan. Terlihat beberapa perkakas sederhana ada di sekitar sini. Sepertinya ini sisa-sisa peninggalan Mbah Wira. Kalau memang masih ada hantu di sini, dia pasti sudah diusir sama Mbah Wira, ucapku pada Gio. Tapi cerita dari Mira begitu, Mas, bantah Gio. Aku mencoba mengingat-ingat selama dulu memasuki bangunan ini. Aku tidak menemukan hantu lain selain anak buah Brakaraswana.
Namun, ucapan Gio juga patut dibuktikan. Kami melangkah masuk ke sebuah rumah tua yang gelap dengan bantuan senter yang kubawa. Selang demi selang, kami perhatikan ruangan-ruangan yang sudah banyak dirusak oleh rayap. Tidak ada hal yang mencurigakan di tempat ini. Namun, Gio terlihat merinding saat menatap ke arahku. "Gio, kamu kenapa?" tanyaku yang keheranan. Kali ini, tubuhnya benar-benar terlihat ketakutan. Ia menunjuk ke arahku seolah melihat sesuatu. Aku menoleh ke belakang, ke arah tangan Gio menunjuk. Dan ternyata di belakangku sudah terdapat sesosok makhluk yang rambutnya panjang, menutup seluruh tubuh dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Gio yang ketakutan berlari sekuat tenaga ke sebuah ruangan yang pernah kumasuki, ruang penumbalan. Aku mengejarnya, khawatir dengan apa yang masih tersisa di sana. Namun, hantu itu lebih cepat memasuki ruangan itu. "Pergi!" Suara makhluk itu terdengar mengarah ke Gio yang meringkuk di pojok ruangan. Melihat hal itu, aku membacakan doa-doa penenang dan ayat suci untuk membantu mengejar Gio. Perlahan, darah dari matanya menghilang dan wujudnya berubah menjadi wanita tua. Sebuah penglihatan muncul di kepalaku mengenai seorang ibu yang menemani anak-anaknya bermain petak umpet di sore hari. Keluarga ini merupakan pemilik tanah sebenarnya yang digunakan untuk kebun karet. Sebelum sempat menyelesaikan permainannya, orang suruhan juragan kebun karet membakar rumah dan halaman keluarga itu dan menculik ibu anak-anak itu. Sama seperti Mira, ibu ini ditumbalkan dan dikuburkan tepat di bawah tempat ini. Ternyata rumah ini disebut Imah Luung. Ini memang dibangun untuk menyembunyikan kuburan sang ibu. Jadi benar, hantu ibu itu cuma muncul kalau ada anak kecil yang main ke sini, ucap Gio. Aku menoleh ke Gio. Jadi, kamu sudah tahu soal ini? Tanya aku. Semua anak kecil juga tahu, Mas Danan. Orang tua sering nakutin anak-anak supaya nggak kesini. Katanya kalau anak kecil main malam-malam ke Imah Luung bisa diculik sama hantu nenek-nenek, jawab Gio yang menjadi sok tahu. Aku pun menggeleng kepala melihat tingkahnya. Ibu, ikut kami ya. Anak-anak ibu udah nungguin, ucapku pada roh wanita itu. Roh ibu itu hanya mengangguk dengan wajah yang tidak menyeramkan lagi. Berarti ibu ini dan hantu anak-anak di asrama sudah bisa tenang ya, Mas Danan? Tanya Gio yang cukup senang. Aku pun lagi-lagi mengangguk. Kami bersiap meninggalkan ruangan itu. Namun tiba-tiba langkahku terhenti dengan suara benda yang terjatuh di atas ruangan itu. Senter kuarahkan ke tengah-tengah ruangan yang masih terdapat bekas coretan lingkaran ritual. Di sana terlihat sebuah benda yang baru saja terjatuh. Sebuah patahan kayu bertuliskan aksara Jawa yang pecah menjadi dua. Aku mengenali dengan jelas benda itu dan mencari ke seluruh ruangan. Ruangan demi ruangan ku periksa, bahkan hingga keluar Imah Luung. Namun,
yang kuharapkan tidak ada di tempat ini. Di suatu sisi aku teringat bagaimana kami meninggalkan alam gaib saat melawan Prakaraswana, pohon beringin. Saat itu kami berlari ke arah pohon beringin tepat Chandramukti dimakamkan. "Mas Danan kenapa?" tanya Gio yang semakin bingung dengan tingkahku. "Gak apa-apa Gio, ayo kita selesaikan misi kita ini," jawabku yang segera bergegas kembali ke asrama, atau lebih tepatnya ke pohon beringin di sana. "Mas Danan jangan cepet-cepet, tungguin," keluh Gio yang melihatku terburu-buru. "Gak apa-apa, cepetan, kalau kemalaman bisa dimarahin sama Bu Ranti." Aku mencoba memberi alasan kepada Gio dan ternyata cukup manjur. Aku berjalan semakin cepat mengikutinya. Tak butuh waktu lama lagi, kami sudah sampai di kompleks sekolah yang menjadi satu dengan asrama itu. Aku mencari keberadaan hantu anak wanita berambut panjang tadi, namun tidak kutemukan sama sekali. Begitu juga dengan hantu anak-anak yang bermain peta umpet. Aku bingung, namun roh ibu tadi terlihat melayang ke arah pohon beringin. "Om Pimpalayom Kambreng." Sayup-sayup terdengar suara anak-anak bermain di tempat ini. Jelas itu bukan suara dari anak manusia. Aku segera berlari menyusul hantu ibu itu dan melihat hantu-hantu anak kecil tadi sedang bermain bersama di bawah pohon beringin, bermain bersama satu orang dewasa. "Mas Danan, itu Mas Cahyo kan?" tanya Gio sambil menunjuk seorang pria yang identik dengan sarung kebanggaannya yang terlilit di bahu. Menyadari kehadiran kami, makhluk bernama Cahyo alias Panjul dengan julukan Bocah Ketek itu segera berdiri dan berlari ke arah kami. Aku mampu menahan air mata haru ketika melihat sahabat terbaikku kembali. Namun, ia pasti sudah menyiapkan ledekannya bila melihat wajahku penuh air mata. "Iya Gio, itu Mas Cahyo. Kan Mas Danan udah bilang, dia bakal nyusul." Bagaimana guys dengan cerita yang barusan? Tuliskan pendapat kalian di komentar ya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan kunjungi juga Twitternya Bang Dio Seta. Link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan melihat video ini juga. See you in the next video. Bye-bye.